Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mempersiapkan bekal-bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kehidupan kita adalah perjalanan menuju Allah taala. Dan modal utamanya adalah waktu-waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Sehingga doa yang selalu kita ucapkan, yang diajarkan Nabi kita yang mulia SAW, setiap kita bangun tidur, kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'atana wa ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikannya, dan kepada Allah kita akan dihimpun kembali. Doa ini mengingatkan kepada kita bahwa selama Allah masih memberikan kesempatan waktu di dunia ini, itu merupakan nikmat yang sangat besar yang dikaitkan dengan persiapan kita menghadap Allah wa ilaihi nusyur, yang kita adalah akan dihimpun menghadap Allah taala. Yang hari-hari menghadap Allah, Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wahai hamba Allah, ingatlah akan datangnya hari saat nanti Anda akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada Allah, yang lalu Allah akan mengadakan pengadilan, hisab. Allah akan membalas dengan sempurna semua amal perbuatan kita, dan tidak ada seorang pun yang terzalimi. Hari-hari menghadap Allah itu membutuhkan persiapan khusus yang apabila kita tidak berbekal sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi kita saat menghadap Allah, maka hari-hari itu menjadi hari yang digambarkan Allah, yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, akan menjadi hari yang menjadikan hati itu bergolak dan mata terbelalak karena dahsyatnya perkara yang akan dia saksikan dan dia rasakan di hari-hari itu. Jamaah sekalian, tidak ada bekal terbaik kita menghadap Allah kecuali iman yang mesti harus kita senantiasa pelihara. Satu-satunya yang akan memberikan manfaat saat kita menghadap Allah, di saat seluruh harta dan dunia yang kita miliki sudah tidak lagi memberikan manfaat apapun. Yauma la yanfa'u malun
wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ketahuilah akan datang hari, akan ada hari yang hari itu kata Allah, harta sebanyak apapun dan anak laki-laki sehebat apapun la yanfa, sudah tidak lagi memberikan manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa iman yang selamat dari syirik, bid'ah, ghaflah, syahwat dan syubhat. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim, ini iman yang membawa iman yang bagus, yang selamat. Jamaah sekalian, hanya berbicara tentang iman yang letaknya di dalam hati kita, maka iman kita ini sangat terancam dengan keusangan, iman yang menjadi berkarat, kotor, yang apabila kita tidak melakukan ini gerakan-gerakan khusus, iman kita akan bisa betul-betul menjadi rusak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antaranya beliau mengatakan, innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlaq kama yakhlaqut thawb fas'alullaha ayujaddida imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman yang ada di hati kalian, kata Nabi, la yakhlaq, mengalami usang, mengalami berkarat, seperti usangnya baju yang ada awalnya baru bersih, kemudian kita pakai tiap hari, kemudian kena debu, kena ini polusi, oli, kotoran-kotoran di sekitar kita atau keringat kita dan seterusnya, menjadi kotor, lusuh, bau, nggak enak, itu jelek. Tapi bisa kemudian diperbarui, segarkan kembali, bersih kembali, itu dengan dia melakukan pencucian. Iman kita juga demikian, kata Nabi. Maka Nabi katakan, fas'alullaha ayujaddida imanan fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbarui, mentasdid, menjadikan iman kita kembali segar, baru, bagus. Ini adalah yang telah sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sering mereka mengajak kawan-kawannya untuk mereka berkumpul sebentar dalam rangka untuk bisa menambah keimanan. Halummu nasdadu imanan, mari kita kumpul sebentar, kita berusaha untuk menambah iman. Karena iman kita memang kadang yazid dan kadang yanqus, bagaimana kesepakatan para imam al-sunnah bahwa iman itu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Sahabat Abu Darda, beliau pernah mengatakan, min fiqhil abdi ayya'lama amusdadun huwa am muntakis. Di antara
kefakihan atau di antara fikih kefahaman seorang hamba adalah dia tahu imannya itu sedang naik atau sedang turun. Wa min fiqhil abdi, dan di antara kefahaman seorang hamba pula adalah ayya'lama, dia mengetahui nasaghatis syaitan, dia mengetahui kapan syaitan itu mendatangi dia, kapan syaitan itu yaitu datang merusak dia. Dia tahu, sehingga faham kapan dia kemudian imannya itu terkadang gampang terseret oleh syaitan. Dia faham kalau dia pas buka Facebook umpamanya, buka apa, mesti ndelotur keseret-seret kemana-mana, kemudian menjadikan waktunya habis, imannya terancam. Seorang mukmin faham dari mana syaitan mendatangi dia, maka dia akan betul-betul waspada. Mana yang mesti harus dia betul-betul tutup celah-celah yang dia sering sekali dari celah itu kemudian dia terseret. Kalau dia sudah ketemu si fulan, sudah biasanya terus larut kemana-mana. Ini dia seorang mukmin faham, sehingga dia tidak akan yaitu mengulangi dan membiasakan kebiasaan itu. Dia akan tutup celah bagaimana dia selamat dari celah-celah yang syaitan menyeret dia dari arah-arah tersebut. Jamaah sekalian, maka ada dua hal yang berkaitan dengan apa yang mesti kita lakukan berkaitan dengan iman kita. Bagaimana kita menumbuh suburkan iman kita, dan bagaimana kita menutup celah dari sesuatu yang akan merusak dan ini menghancurkan ini iman kita. Karena harga kita yang paling mahal, harta kita yang paling mahal, aset terakhir yang tidak boleh hilang dan rusak dari kehidupan kita adalah iman. Karena tidak ada artinya kehidupan kita sesukses apapun seandainya kita tidak memiliki iman atau yang rusak ini keimanan kita. Hiasan yang paling indah dalam kehidupan kita adalah iman yang kita miliki. Yang Nabi kita diantaranya bersabda, Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hatiku dengan hiasan iman. Karena memang iman apabila telah menghiasi hati seorang, dia akan menghasilkan hal-hal yang menjadikan dunia kita menjadi jannatul dunia sebelum kita masuk ke jannatul akhirah. Para ulama kita di antara yang mengajarkan kepada kita apa yang mesti kita lakukan agar iman kita dalam keadaan selalu nampak indah, sehingga betul-betul kita merasakan keindahan iman yang ada dalam hati kita. Dan apa yang mesti kita lakukan agar betul-betul kita senantiasa bisa menjaga iman kita dari hal yang akan yaitu merusak iman kita, yang menjadikan hidup kita pun kemudian menjadi kehidupan yang penuh dengan ini kerusakan. Syekh Rasak hafizallahu taala, di antara beberapa nasihat beliau bagaimana kita harus menjaga iman kita, dan iman kita bagaimana senantiasa bisa ini bertambah. Yang kalau kita betul-betul hati kita berkembang atau berhias iman, maka kita akan merasakan kehidupan yang hakiki. Karena sungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan iman, dan tidak ada kehidupan
bagi orang mereka tidak memiliki kehidupan hati. Dan kehidupan hati itu ditandai dengan sejauh mana hati ini merespon setiap perintah dan larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat yang beliau sampaikan yang pertama, hendaklah kita tidak pernah lepas dari ketergantungan kita kepada ilmu syar'i, kebutuhan kita kepada ilmu syar'i. Karena sungguhnya kebutuhan kita kepada ilmu ini adalah kebutuhan yang mutlak. Yang kalau Imam Ahmad menggambarkan bahwa kebutuhan kita kepada ilmu jauh lebih butuh dibandingkan dengan makan dan minum. An-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwat min hajatim ila ta'ami wasyarab. Sesungguhnya manusia itu kebutuhannya kepada ilmu, ini ilmu syar'i maksudnya, ilmu risalah, ilmu yang kalau kita pelajari akan mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang kalau kita pelajari kita akan tahu hakikat kehidupan dan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ilmu yang kita pelajari betul-betul akan menuntun kita kepada segala jenis kebaikan. Ilmu yang tidak didatangi kebatilan dari arah manapun. Ini adalah ilmu syar'i. Kebutuhan kita kepada ilmu ini kata beliau lebih kita butuhkan dibandingkan dengan makan minum. Fa inna ta'am wa syarab. Kenapa? Karena makan dan minum itu fil yaumi maratan aw maratain, sehari bisa kita penuhi kebutuhannya sekali atau dua kali cukup. Tetapi ilmu nggak bisa. Kalau ilmu ada di anfasi, kita butuhkan sebanyak tarikan nafas yang tidak bisa kita bernafas sehari dua kali, saat sekali atau dua kali, tapi hitungannya sudah detik. Intinya gambar ini ingin menggambarkan tentang mutlaknya kebutuhan kita kepada ilmu. Oleh karena itulah Allah SWT memberikan gambaran atau memberikan tamsil tentang ilmu risalah ini paling enggak dengan 3 ungkapan yang menunjukkan tentang mutlaknya kebutuhan kita kepada ilmu itu. Yang pertama dengan ungkapan ar-ruh, yaitu sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Jasad kita mulai ada kehidupan itu ketika mulai ditiupkan ruh untuk jasad kita. Dan nanti akan dikatakan mati ketika jasad itu telah dicabut rohnya. Itu roh jasad. Ada kehidupan lain, yaitu hayatul qulub, kehidupan hati, yang rohnya itu adalah ketika dia sudah mulai disuntikkan atau diembuskan, ditiupkan roh risalah. Maka Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari kami. Wahyu Allah katakan ar-ruh, artinya risalah inilah yang akan memberikan atau menentukan tentang kehidupan hati seorang. Maka orang yang paling hidup hatinya adalah orang mereka paling berinteraksi dengan ilmu ini. Orang yang paling jauh dari kehidupan hati ada orang yang mereka paling jauh dari ilmu tersebut, bahkan sampai menjadi hati yang mati. Maka Allah katakan tentang orang-orang kafir yang tidak ada kehidupan hatinya, amwatun ghairu ahya. Ini mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Dan tentu yang dimaksudkan dengan kita berinteraksi dengan ilmu adalah ilmu dan amal. Ilmu yang menjadikan yang membuahkan amalan dalam kehidupan kita. Semua ketika bicara tentang keutamaan ilmu, Al-Quran maupun Sunnah Nabi adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang sahih dan membuahkan amal yang saleh. Karena sekedar berilmu, walaupun ilmu yang sahih, tetapi tidak membuahkan amal, maka justru Allah mencela mereka seperti celaan Allah kepada ulama-ulama Yahudi dengan ungkapan mathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaannya kayak anjing, atau kamathalil khimar, atau kayak khimar. Sehingga ulama-ulama yang dipuji oleh Allah Ta'ala adalah ulama yang ilmunya membuahkan rasa khasyatullah, membuahkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang paling takut di kalangan para hamba adalah para ulama. Dan Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka khasyataka ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ini rasa takut padamu yang bisa memisahkan antara kami dengan kemaksiatan kepadamu. Al ilmu nafi', ilmu yang bisa menjauhkan seorang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak ini membawa pemiliknya untuk jauh dari bermaksiat kepada Allah, maka ilmunya termasuk al-ilmu la yanfa', yakni ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua Allah ungkapkan dengan ungkapan an-nur. Faja'alna lahu nuran wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas. Dan kami jadikan ilmu itu cahaya yang dengan cahaya ilmu itu mereka berjalan di tengah-tengah manusia. Orang yang paling melek tentang kehidupan sehingga bisa membedakan yang hak dengan yang batil, bisa membedakan ini tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, bisa membedakan antara jelek dengan buruk, hanyalah orang-orang yang mereka betul-betul memahami agamanya, dia berilmu tentang agamanya. Maka para ulama lah yang mereka betul-betul paling jelas melihat segala perkara, sesuatu yang bagi kita sering membuat kita kabur, khususnya adalah fitnah-fitnah kehidupan. Maka para ulama dengan sangat jelas melihat perkara itu dengan kekuatan ilmunya. Orang yang berilmu, kata Allah, kal basir, kayak orang yang mereka melihat, matanya melihat sehingga bisa membedakan semua perkara. Dan orang yang mereka tidak mengenal risalah, Allah katakan dengan ini kal a'ma, seperti orang yang buta. Wa mas-samud fahadainahum, kepada kaum Samud kami telah berikan kepada mereka hidayah. Yakni datangnya Nabi siapa ya kawan? Kaum Samud, nabinya siapa? Kaum Samud nabinya siapa? Hud atau Shu'aib? Hud atau Shu'aib? Siapa nabinya? Kaum Samud nabinya Hud atau Shu'aib? Siapa Pak? Siapa Pak? Pilih yang mana? Hud atau Shu'aib? Hud. Betul. Soleh. Antum sukanya multi choice, milih ini atau milih ini. Nabi Saleh, Allah berikan hidayah kepada kaum Tsamud dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Allah Saleh. Akan tapi mereka, kata Allah, fasahabul amah al huda, mereka lebih suka buta dibandingkan dengan ini petunjuk. Sehingga orang-orang yang mereka menolak hidayah Allah atau tidak mau mempelajari agama Allah, mereka masuk dalam deretan yakni al-a'ma, orang-orang yang mereka buta, sehingga paling tidak bisa membedakan tentang hakikat perkara. Maka bagi para orang yang mereka berilmu sangat jelas, sangat gamblang, bagi orang yang buta yang nggak bisa membedakan tentang hakikat perkara tersebut. Yang ketiga, Allah ungkapkan dengan al-ma, angsala minas sama'i ma'an fasalat audiyahim fasalat audiyatum niqdariha.
Atau Nabi katakan pula dengan ungkapan, "Mathalu ma ba'athani Allah bi minal ilmi wal huda kamathali ghaithin asaba ardan." Allah katakan, air kami turunkan dari langit, kemudian mengalir ke lembah-lembah biqadariha, sesuai dengan kadarnya. Ada kadar lembah yang bisa menampung air yang banyak, ada kadar lembah yang bisa menampung air yang hanya sedikit. Hati manusia pula begitu. Ada yang mereka bisa menampung air ilmu yang banyak, ada menampung ilmu yang sedikit. Dan sifat air ketika menimpa tanah, seperti yang Nabi katakan, ada beberapa jenis tanah. Yang pertama, tanah yang thayyibah, tanah yang baik, yang subur, yang kalau dia kena air kemudian menampung air, bahkan kemudian menumbuhkan tumbuhan sehingga betul-betul sangat memberikan manfaat bagi diri dan lingkungan, berkaitan dengan yaitu keberadaan dia yang menampung air dan kemudian menumbuhkan tumbuhan. Itulah kayak para ulama yang ketika mendapatkan ilmu risalah, hatinya Masya Allah sangat merespon risalah, dan bahkan kemudian memberikan manfaat yang luas kepada manusia dengan mengajarkan ilmu dan kebaikan tersebut. Memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Ini para ulama yang dengan ilmunya sehingga kayak bintang atau kayak bulan yang bersinar terang, yang sinarnya menyinari ini seantero dunia, bermanfaat dengan ilmu dan amalnya diri dan orang lain. Ini yang maksimal dalam merespon ilmu yang Allah turunkan. Yang kedua, tanah yang ajadib, tanah yang hanya bisa menampung air tapi nggak bisa menumbuhkan tumbuhan. Masih bisa dimanfaatkan orang mengambil air, ada yang untuk pengairan, ada untuk minum, ada yang untuk meminumkan ternaknya. Tapi ini nggak bisa seperti kelas yang pertama menumbuhkan tumbuhan. Dan yang terburuk adalah ini kayak qi'an, tanah tandus, menampung enggak apalagi menumbuhkan, sehingga air itu hanya lewat gitu aja. Ini adalah tamsil hati manusia ketika mereka kedatangan risalah. Ada yang kayak tanah subur, ada yang kayak hanya bisa menampung air, ada yang tidak mendapatkan faedah sama sekali walaupun dia ini kedatangan atau sampai kepada dia itu ilmu. Ini hati manusia. Maka berbeda antara hatinya semisal Umar bin Khattab dengan hatinya Abu Jahal. Abu Jahal hatinya hati yang keras, kal hijaro aw asyadu qaswa, kayak batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Maka benih unggul apapun yang ditanam di batu tidak akan tumbuh. Beda dengan Umar yang hatinya adalah hati yang baik, maka setiap iman yang sampai kepada Umar akan tumbuh menjadi syajaratul iman, pohon iman yang sangat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Karena kedatangan ilmu hanya akan bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang mereka memiliki hati. Ini hati yang hidup. Sehingga Allah katakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Al-Qur'anul Karim yang semua isinya adalah pelajaran, mau'izah, nasihat. Ini betul-betul hanya akan menjadi peringatan yang bermanfaat liman kana lahu qalbun, bagi orang mereka memiliki hati. Ini hati yang hidup. Adapun orang mereka tidak memiliki hati, maka justru kedatangan Al-Quran hanya akan menjadikan mereka semakin tambah rugi. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Dan Al-Quran tidak menambah bagi orang zalim kecuali kerugian dan kerugian.
semakin kafirnya mereka, semakin menentangnya mereka, semakin durhakanya mereka, ya Quran semakin membuat mereka tambah, ya ini merugi dalam kehidupan mereka. Ini adalah apa yang Allah sebutkan tentang, ya ini tamsil ilmu. Sehingga kebutuhan kita kepada ilmu menunjukkan kebutuhan yang mutlak, kayak roh, kayak yaitu cahaya, kayak ya ini air, yang iman kita sangat mutlak, jadi membutuhkan yaitu ilmu risalah ini. Makanya kehidupan iman kita yang pertama sangat berkaitan dengan sejauh mana perhatian kita kepada ini ilmu syar'i, baik yang sifatnya untuk menambah, memupuk, memelihara, menyegarkan kembali. Dan ilmu itu diulang-ulang terus karena supaya kokoh, rasikh dalam hatinya seorang Nabi. Maka para sahabat sesibuk apapun mereka, tidak pernah mereka berpisah dari majelis Rasulullah SAW. Bahkan ketika Umar berpartner dengan kawannya, maka saling bergantian duduk di majelisnya Nabi, karena punya waktu tanggung jawab, punya hari-hari untuk dia kerja. Dari kerja, maka temannya yang duduk di majelis Nabi, kemudian gantian, sehingga selalu saling bisa yaitu mendapatkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang akan menjadikan suburnya iman kita, kawan sekalian, sejauh mana kita interaksi aktif dengan Al-Quran. Al-Quran yang Allah katakan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini adalah betul-betul membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dan sifatul mukminin apabila dia membaca Al-Quran akan bertambah imannya. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatum imanan. Ketika dibacakan ayat Allah, iman mereka akan bertambah. Pertanyaannya adalah, membaca Al-Quran yang seperti apa yang akan bisa menambah dan menyuburkan iman kita? Allah Subhanahu wa taala mensifatkan membaca Al-Quran dengan ungkapan yatlunahu haqqa tilawatih, membaca dengan sebenar-benar bacaan, membaca dengan sebenar-benar bacaan. Tilawah yang makna asalnya adalah ittiba, maknanya adalah ittiba. Sehingga dalam tilawah ini ada 3 proses yang mesti kita wujudkan. Yang pertama, membaca huruf-hurufnya, membaca huruf-hurufnya. Yang kedua, melakukan tadabbur, memahami apa yang dia baca. Yang ketiga, mengikuti petunjuknya atau mengamalkan apa yang menjadi isi kandungannya. Inilah yang dikatakan orang mereka betul-betul mentilawah Al-Quran dengan tilawah yang sebenarnya. Yang salaf kita mengatakan bahwasanya Allah turunkan Al-Quran liyu'mala bih, dalam rangka untuk diamalkan. Tetapi manusia menjadikan ini qiraatul Quran sebagai amalan. Tapi manusia kebanyakan menjadikan Al-Quran, bacaan Quran sebagai ini amalan. Artinya Allah inginkan Al-Quran itu dibaca, difahami, lalu diikuti bimbingannya, diamalkan dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan manusia berhenti pada membaca huruf-huruf Al-Quran, sehingga tidak sampai pada tingkatan ini mengamalkan, ini mentadabbur, apalagi mengamalkannya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan dengan ungkapan, qiraatu ayatin, membaca satu ayat Al-Quran, bi tafakkurin wa tafahumin, dengan cara tafakkur dan tafahum, dengan penuh pemahaman dan pemikiran,
ini tadabbur, betul-betul dia merenungkan isi kandungannya, khairun, itu lebih baik min hatmil Quran biduni tadabbur, dibandingkan dengan menghatamkan Al-Quran tetapi tanpa tadabbur sama sekali. Karena tidak akan sampai kepada tujuan Allah turunkan Al-Quran. Kenapa kata beliau? Fa'innahu anfa'u lil qalbi, karena sungguhnya membaca Al-Quran dengan tadabbur itu akan lebih bermanfaat bagi hati manusia. Dan yang terbaik setiap amalan kita yang paling bermanfaat bagi hati kita. Karena apabila ilmu itu betul-betul ini hati itu bisa menyimak, memahami, itu kata beliau wa ad'a ila husulil iman, dan akan bisa lebih mendorong terwujudnya nilai-nilai keimanan, wahalawati bih, dan akan lebih bisa merasakan tentang indahnya, yaitu lezatnya bacaan Al-Quran yang dia baca. Untuk mendengarkan ceramah 5 jam pakai bahasa Mandarin, belas sak huruf pun ranyantol belas, kira-kira gimana dampaknya? Ya hanya domblong, wah melongo, tapi ya melongo tok. Ditanya apa isinya? Gedek, belas ramudeng. Ya kan nggak akan berdampak. Tapi antum dengarkan ceramah walaupun 5 menit, tapi huruf itu semuanya nancep dalam hati, celek 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 celek, karena betul-betul sangat paham tentang isi yang disampaikannya. Itu bisa jauh lebih manfaat dibandingkan dengan 5 jam dengarkan ceramah tanpa paham. Karena ini akan bisa mendorong kita untuk betul-betul mewujudkan apa menjadi apa yang diceramahkan dan menikmati. Maka membaca Al-Quran dengan tadabbur ini yang akan menjadikan seorang imannya itu bertambah, imannya akan lebih berkembang, sehingga betul-betul dia mengikuti apa menjadi ini alur bacaan Al-Quran, dia sangat menikmatinya ketika seorang dia ini mentadabbur Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela bagi mereka yang tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quranul Karim, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka memang tidak mentadabbur Al-Quran atau memang hati mereka yang terkunci mati, tersegel. Orang tidak mengamalkan, orang yang kehidupannya tidak mencerminkan ajaran Al-Quran, kemungkinan satu memang tidak faham karena tidak pernah mentadabbur Al-Quranul Karim. Yang kedua, atau memang hatinya itu buntet, hatinya itu kesegel, hatinya itu betul-betul sudah tertutup, sehingga berapapun ayat yang diserangkan, yang disampaikan, la yanfa', tidak ada yang bisa nyantol satupun, nggak ada yang setetes pun yang bisa masuk karena tersegel. Oleh karena itulah yang tertuntut kita di Al-Quran bukan sekedar membaca huruf-hurufnya. Yang para ulama mengingatkan, ada orang mereka itu belajar Al-Quran itu kalau sudah perhatian yang hurufnya Masya Allah seperti menegakkan anak panah, lenceng-lencengnya. Anak panah itu gimana ya kawan? Anak panah itu pertama, gagang anak panah ini harus lurus, lenceng. Kalau bengkok ya nanti untuk mana geser. Kemudian lincipnya ini, cucuknya ini harus seimbang kanan kiri. Kemudian buntutnya itu juga harus betul-betul seimbang kanan kiri. Kalau enggak nanti untuk mana ya bakal ini melenceng. Ada orang yang kalau sudah belajar Quran itu Masya Allah sangat luar biasa menegakkan huruf-hurufnya itu, sehingga betul-betul lurus, bagus, memang bagus. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Sehingga ada orang-orang yang mereka itu tentang Al-Quranul Karim
sangat luar biasa bacaannya, tetapi prakteknya kayak orang yang tidak mengenal Al-Quran. Kayak orang mereka tidak mengenal Al-Quran, sehingga akan masuk dalam kesifatan Nabi ini, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tulang tenggorokan mereka. Khawarij, mereka para qurra diantaranya, para qurra, para penghafal pembaca Al-Quran, bahkan ahli ibadah yang sangat menakjubkan ibadahnya. Tapi Nabi katakan khawarij kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Khawarij mereka yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka lepas dari anak panah kayak lepasnya, mereka lepas dari agama kayak lepasnya anak panah dari busurnya. Yang menyebabkan itu semuanya diantaranya mereka sufahaul ahlam. Mereka, kata Nabi, orang-orang yang bodoh tentang hakikat ini agama. Sehingga semangat beragama tanpa hakikat ilmu ini sangat mengkhawatirkan, akan masuk ke lorong-lorong kesesatan sebagaimana contoh Khawarij. Dan semua firaqud dhalah rata-rata kesesatan mereka karena memang tidak bersama mereka para ulama. Mereka tidak bersama dengan para ulama. Maka kapanpun kaum muslimin yang bahkan mereka bergerak atas nama dakwah gerakan Islam tapi tidak bersama para ulama, maka tunggu kehancurannya, tunggu kesesatan yang akan mereka hadapi. Ini yang kedua, Al-Quran yang akan menyuburkan iman kita. Tapi bagaimana kita berinteraksi yang benar dengan Al-Quran? Jangan sampai kita menjadi orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Wa qala Rasul, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kaumku telah menjadikan Quran sebagai mahjura, barang yang dihajar, yang diboikot. Kata Ibnu Qayyim, ada hajrul tilawah, hajrul tasmi', hajrul sima', hajrul qira'ah, hajrul tilawah, hajrul tadabbur, hajrul amal, hajrul tahakum. Ada pemboikotan Al-Quran itu bentuknya macam-macam. Ada yang mereka memboikot Al-Quran dalam pengertian tidak pernah mau mendengarkan Al-Quran, tidak pernah membaca tidak pernah membaca Al-Quran, atau tidak pernah mau dia memahami Al-Quran, tidak pernah mau dia mengamalkan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran. Ini semuanya hajar dengan tingkatannya. Orang mereka memboikot Al-Quranul Karim, sehingga jangan sampai kita masuk dalam apa yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Yang kedua, yang ketiga, di antara yang sangat akan menyuburkan iman kita, ikhwan, adalah upaya kita untuk betul-betul memahami setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan pondasinya kita membangun ibadah. Pondasi kita dalam membangun ibadah. Yang diantara perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan akmalun nasi ubudiyatan, manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yultali'u 'alaiha al-bashar. Manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah orang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang telah Allah terangkan kepada kita. Apa kaitan dengan kesempurnaan ibadah kita? Ya sangat erat. Ibadah kita semuanya dibangun di atas kefahaman kita terhadap setiap nama dan sifat Allah Ta'ala. Karena dalam setiap nama Allah mengandung sifat, dan setiap sifat Allah menuntut kita untuk mewujudkan ibadah yang sesuai dengan kandungan daripada nama Allah tersebut. Contoh yang paling gampang, umpamanya Allah namanya Ar-Rahman, yang maknanya ada Allah Dzur Rahmah Al-Wasiyah, Allah pemilik rahmat yang luas, Allah Arhamur Rahimin, Allah Yuhibbur Rahmah, Allah pemilik rahmat yang luas, Allah Zat yang Maha Penyayang, Allah Zat yang mencintai sikap penyayang. Nama ini
Kalau kita mengenal Allah dengan nama ini, apa yang akan kita wujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama di antaranya, kita akan menjadi hamba yang tidak pernah putus asa dari rahmat Allah karena luasnya rahmat Allah taala. Tidak boleh kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena luasnya rahmat Allah taala. Dia akan menjadi hamba yang senantiasa berharap rahmat Allah. Berharap rahmat Allah, bukan menjadi orang-orang yang maghrur, orang yang mereka senantiasa tertipu dengan kemaksiatannya. Orang mereka tertipu dengan rahmat Allah, lalu mereka tenggelam terus berenang dalam lautan maksiat dengan harapan dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu, tetapi Allah katakan inna rahmati qaribun minal muhsinin. Rahmatku lebih akan dekat dengan orang berbuat baik. Orang yang mereka mengharap rahmat Allah, maka dia akan memiliki semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu amal saleh ataupun dia ini bertaubat memperbaiki apa yang telah dia lakukan menjadi keburukan dia lakukan, sehingga dia melakukan gerakan-gerakan yang akan menjadikan bagaimana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia akan menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang bagus, memiliki sifat ruhama, memiliki sifat rahmah, suatu rahmah, karena Allah mencintai sifat rahmah kepada para hamba. Dia akan menjadi hamba yang paling penyayang kepada orang lain. Dia akan memiliki sikap lembut kepada orang lain, kepada makhluk, karena Allah mencintai orang-orang mereka bersikap penyayang. Allah Ar-Rahman Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Orang yang mereka saling menyayangi, maka Allah yaitu sayang kepada orang tersebut. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Ini satu nama. Bagaimana kalau dia mengenal 2 nama, 5 nama, 10 nama, sampai 90-an, 99 nama, maka dia akan semakin menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah akan mendorong seorang untuk dia kemudian memiliki pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, bahkan kerinduan kepada Allah. Ini akan dibangun dari sejauh mana hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan dibangun dari sejauh mana dia hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang memiliki iman, memiliki tingkatan-tingkatan, tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan, dan ini sangat berkaitan dengan sejauh mana hamba ini menghayati, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang mereka merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Dia beramal merupakan sebuah kebutuhan dan merasakan lezatnya dia di dalam beramal. Ini hanya akan didapatkan orang-orang yang mereka tingkatan imannya sampai tingkatan tertentu. Ini tingkatan ihsan, tingkatan bagaimana dia betul-betul merasakan beribadah kepada Allah seakan dia melihat Allah. Melihat Allah bukan dengan mata kepala, karena di dunia mustahil tidak akan kita bisa melihat Allah Ta'ala. Jadi melihat Allah dengan mata hati kita, merasakan keagungan, betul-betul menancapnya yakni keagungan Allah di dalam hati kita, sehingga dia akan betul-betul bisa merasakan jannatul dunia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mereka mengungkapkan masakinu ahli dunia, yang dikatakan orang betul-betul mereka miskin, layak dikasihani di kalangan ahli dunia. Siapa itu? Ini orang yang mereka kharaju minad dunya walam yaduqu atyaba ma fiha. Orang mereka sampai matinya tidak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat dalam kehidupan mereka. Ketika ditanya apa itu yang dikatakan dengan atyaba ma fiha, yang paling lezat dalam kehidupan itu, kata mereka adalah ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah. Hati yang mengenal Allah, hati yang mereka merasakan hati yang mereka mengenal Allah, mencintai Allah, dan merasakan kenyamanan bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang demikian, hati yang betul-betul akan bisa merasakan lezatnya bersanding dengan Allah taala, sehingga dia akan merasakan kerinduan untuk senantiasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia akan menjadi jannatul dunia, menjadi surga dunia
yang bagi mereka menjadikan sebuah kelapangan yang membuat hati itu sangat tenang, dada itu sangat lapang bersama dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tidak mengenal Allah, dia akan menjadi manusia yang mereka kurang ajar. Segala penyimpangan itu tumbuh dari hati yang mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa dakwah semua nabi dan rasul di awal dakwah mereka senantiasa pertama kali adalah mengenalkan kepada manusia tentang Allah dan menanamkan keimanan tentang Allah dalam hati mereka, karena ini merupakan dasar untuk terbentuknya nanti orang-orang yang mereka sangat mudah mewujudkan apa menjadi panggilan-panggilan Allah Ta'ala. Sebaliknya, tidak mengenal Allah akan menjadi orang yang kalau punya berkuasa kayak Fir'aun, kalau punya harta kayak Qarun, atau dia menjadi para pelampias syahwat. Maka Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, beliau ketika berkomentar tentang kaumnya yang dungu, yang keras kepala, yang menentang, apa kata Nabiullah Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang orang-orang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Enggak ada hatinya pengagungan kepada Allah SWT. Maka terjerumus seorang dalam perbuatan syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, ini karena tumbuh dari hati yang mereka tidak mengenal Allah SWT. Hati yang tidak mengenal Allah SWT. Termasuk diantaranya kita dengan sholat kita, dengan membaca Quran kita, dengan zikir kita, tapi kita enggak merasakan lezatnya apa yang kita lakukan. Ini berkaitan dengan terhalangnya ini benih-benih iman yang tumbuh dalam hati kita yang belum maksimal, sehingga kita sholat, ya sholat, tetapi hati kita tidak merasakan lezatnya sholat. Kita belajar tapi enggak merasakan lezatnya belajar. Kita ini berzikir tapi kita enggak merasakan lezatnya berzikir. Ada orang yang mereka itu ini melakukan itu dan merasakan lezatnya, dan semua itu berkaitan dengan kotornya hati kita. Sejauh mana kotoran itu bercokol di hati kita, itu akan menjadi penghalang kelezatan kita merasakan ibadah. Sehingga kata ini sahabat Utsman, Lau syabiat ini, lau taurat qulubukum ma syabiat min kalami rabbikum. Seandainya hati Anda bersih, maka Anda tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan merasa kenyang dengan kalam Rabb kalian. Kita membaca Quran sebentar bosan, jenuh, dia pengen segera menyelesaikan, menutup, enggak ada kelezatan keindahannya. Karena itu diantaranya karena kotornya di hati kita. Maka Musa ketika mendakwai Fir'aun, maka Allah katakan idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fir'aun, Musa datangilah Fir'aun, dakwailah dia melampaui batas. Kemudian katakan pada dia, mau enggak Fir'aun aku tunjukkan kepada anda untuk membersihkan jiwa, karena semua kerusakan yang terjadi, semua penyimpangan dilakukan karena jiwa yang kotor. Dan cara membersihkan jiwa yang sangat ini efektif yang pertama adalah mengenalkan seorang kepada Allah Ta'ala. Fa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Mengenal Allah menjadi sumber, hati akan menjadi bersih, sehingga akan tumbuh subur makmur segala macam ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Dan yang lain-lainnya masih banyak. Ada pun yang mengancam iman kita, ikhwan, karena kebodohan kita, keittibaul hawanya kita, kemudian fitnah syaitan, fitnah dunia, fitnah kawan yang buruk. Ini yang beliau sebutkan dalam ini perkataan-perkataan beliau. Waktu kita habis. Ini yang kita sekilas sampaikan, mudah-mudahan manfaat, sekedar menjadi syarat untuk kita bagaimana betul-betul memperhatikan sisi keimanan kita, agar kita betul-betul bisa senantiasa yaitu ya melihat dan mengamati kondisi keimanan kita. Seorang mukmin adalah orang yang mereka jeli terhadap imannya, apakah mustadun atau muntakis, imannya bertambah atau dia imannya berkurang, sehingga dia punya upaya untuk senantiasa memperbaiki, meningkatkan atau membersihkan, menjaga
sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang bersih, hati yang betul-betul ini tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, dan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Demikian ikhwan, jazakumullah khair, minta maaf atas segala kekurangannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.